Siapakah orang yang pertama kali pakai bahasa Indonesia? Kalau menurut kau di Indonesia nih, aku tanya. Orang yang pertama kali pakai bahasa Indonesia setelah Di bahasa Indonesia nih, kira-kira di mana? Pada zaman itu, seandainya nih kita berbahasa, macam mana cakap dia? Kenapa harus Raja Ali Haji sebagai bapak bahasa? Kenapa monumen bahasa itu harus di Tanjung Pinang? Padahal menurut sejarah Melayu tertua itu ialah ada di Palembang dan di Jambi. Betul. Jawaban abang macam mana? Kenapa Pulau Penyengat dijadikan pulau bahasa? Pulau Karena bahasa. kita sama-sama melegitimasi bahwa Raja Ali Haji, Raja Ali Haji, betul. yang sang pujangga itu Iya. sebagai bapak Bahasa. bahasa, dan itu sudah dijadikan pahlawan nasional kan? Betul. Sudah Oke. masuk dalam pahlawan nasional dia. Nah, kenapa dia diletak di Pulau Penyengat? Karena makam dia kan di situ. Betul. Makam dia tak jauh dari makam Ungku Putri. Betul. Komplek tuh. Komplek Nah, makam jadi Putri. kena berkenaan dengan itu, abang bilang wajib. Wajib bikin monumen bahasa. Dia di samping tokoh Bahasa itu sendiri. Iya, yang mencetuskan supaya bahasa masyarakat itu. Indonesia juga nanti kan paham. Paham kenapa bahwa- ditaruh di sini. Bahwasanya di situ pun udah ada juga makam pahlawan tersebut. Jadi ketokohan Raja Ali Haji yang dilegitimasi oleh negara Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional karena peran besar dia terhadap Bahasa Indonesia. bahasa melahirkan. Diambil dari semangat dia. Jadi kita perang itu bagaimana kita berkata-kata, menggunakan bahasa. Nah, itulah kekuatan diplomasi pada zaman itu setiap apapun. Nah, kita ini kan perang menang apa semua itu kan berdasarkan diplomasi. Nah, jadi Raja Haji itu membuat suatu pemikiran dengan pena dan bahasa. Kita mampu mencegah pertempuran dan memenangkan peperangan cukup dengan Diplomasi. Cukup dengan berbahasa aja. Wajar disandingkan bahasa Melayu itu dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Makanya pertama kali Indonesia menyebut dia mulai berbahasa Indonesia itu kan tertulis pada Sumpah Pemuda. Betul. Kami berbahasa Bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, udah pasti kan? Udah pasti. Bukan 45 kan? Bukan 45. 1928. 1928. Nah, itu. Betul. Harusnya itu. Jadi, Bahasa persatuan. Nah, makanya kalau Tugu Bahasa itu harusnya dia harus ada tulisannya. Ditulislah Sumpah Pemuda. Betul. Ya kan? Iya, Ini kesaran. saran. Semua orang bisa buat tiang. Apa Iya. beda tiang sama tugu? Heeh. Nah, kalau Tugu Bahasa, dia harus ada simbol daripada isi bahasa. Nah, pasti pertanyaannya apa yang mau ditulis? Betul. Ya, Bentuknya tulis gimana kan nih? Sumpah Pemuda. Ah. Bukanlah susah pun. Betul. Kalau tak guru 612 kali. Ini kan kalau posisi abang sebagai abangnya Gibran. Abangnya Gibran. Oh, Gibran kan anak sulung. kita memang harus apresiasi. Gubernur yang lalu tuh sempat mau bikin itu juga, Bang. Cuman kan kalau tak salah itu tersandut masalah korupsi. Jadi tak terbuat-buat benda lah tuh. Sekarang nih lah setelah Gubernur Pak Ansar Ahmad tuh mendeklarasikan Pak Jokowi, oke saya sepak di situ. Itu berarti kan terjadi realisasi. Tak cakap aja kan? Tak cakap aja, ternyata betul dia pembuktian. Gubernur Kepri sebagai fasilitator Betul. dan presiden melegitimasikan Heeh. bahwa menguatkan posisi Kepulauan Riau dan bertempat di Pulau Penyengat adalah sebagai pusat bahasa, lahirnya bahasa Indonesia. Ini kan seharusnya harus kita apresiasikan besar-besar. Kita bangga. Jadi siapakah orang yang pertama kali pakai bahasa Indonesia? Kalau menurut kau di Indonesia nih, aku tanya. Orang yang pertama kali pakai bahasa Indonesia setelah Di bahasa Indonesia apa itu? nih, kira-kira di mana? Pada zaman itu, seandainya nih kita berbahasa, macam mana cakap dia? Jadi kau tengoklah budak Pinang. Pada Dia zamannya cakap sedap aja dibilang Melayu tak Raja Melayu Ali Haji. kali. Ini dibilang Indonesia tak Indonesia kali, tak bahasa kali. Jadi kayak gini bercakap nih kan? Oh iya tak ya pula. Nah, inilah namanya bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau sekarang berarti udah kayak logat Indo masing-masing karena Iya. kan sudah ada KBBI, Kamus KBBI. Besar Bahasa Indonesia Ya, yang sudah itu pasti kan bakunya. yang tersurat. Oh iya, yang tersirat? Yang tersirat ini yang kita cakap. Yang kita cakap nih ya. Iya tak ya. pasti orang tanya kan macam mana ya bahasa Indonesia kalau dicakapkan. Macam kita inilah. Macam budak Pinang. Benar. Macam budak Pinang ya. Nah, Benar jadi itu. gini, kita balik lagi tadi kan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sekarang korelasi bahasa Melayu tuh jadi bagian daripada dasar bahasa Indonesia yang menjadi tokoh juga kerajaan Kesultanan Riau Lingga. Siapakah Kesultanan Riau Lingga itu? Kalaulah bahasa Indonesia itu disimbolkan dalam purwarupa bentuknya Ya. tugu yang bertulis, Iya. ya kan? Maka bahasa Indonesia harus sesuatu yang bertulis. Karena Ah. orang dulu kan pasti suka tulis-tulis. Betul. Ya kan? Nak menyimbolkan bahwa dia tuh pandai berbahasa. Ada tulis kat batu ke, ada tulis bak pahat kat mana ke pokok kan, kan betul. gitu. Kayak di Mesir mana-mana kan. Betul. Nah, jadi bahasa Melayu itu bersimbolkan pada cogan. Betul. Nah, cogan tuh ada tulisannya. Di situ kan dijelaskan bahwa kalau kita translate sedikit lah Huhu bismillahirrahmanirrahim berawal dari Zulkarnain. Legitimasinya di situ intinya tuh gini, menyebutkan tanah ini adalah sebagai tanah Melayu. Nah, itulah kosakata Melayu pertama yang tertulis. Di Cogan itu tadi Nah, ya. itu kan sama dengan Sumpah Pemuda tadi kan? Betul. Nah, betul. jadi kalau kita nak bikin Tugu Melayu, kira-kira tulisan dia apa? Isi cogan tu aja Isi lah. cogan itu aja, Nah, betul. makanya korelasinya berawal dari negeri Palembang, Johor, Pahang apa tuh, Betul. kan asal muasal ke dia punya silsilah kan dari sana. Jadi sebagai tokoh bahasa, karena memadukan nanti akhirnya dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, kira-kira menurut kau masuk akal tak? Itulah pembuktian bahwa bahasa Melayu dasar daripada lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa itu. Indonesia. Kenapa sampai Hang Tuah tu menyebut takkan Melayu hilang di bumi? Jadi Melayu ni apa sebenarnya? Apa yang tak bisa
bisa hilang di bumi. Harusnya kan mikir begitu kita. Betul. Kita kritis juga mikir kenapa hang tua sampai bercoach pada zaman itu. Wah, kata-kata bijak kan? Kata-kata bijak quotes ya sekarang. Supaya budak-budak ini paham. Takkan Melayu hilang di bumi. Kalau menurut abang, Melayu itu adalah simbol sebuah idealisme, bukan ideologi, bukan yang lain. Jadi idealisme itu adalah engkau kalau dah beridealis gitu kan, engkau tidak akan pernah berpikir untuk nak gini gitu, langsung buat aja. Langsung buat aja. Nah, sesuai dengan semangat Melayu. Pantang tuh dibuat, larang tak buat. Nah, kalau dia bercakap pantang aku, berarti aku buat. Jadi Melayu itu adalah kecintaan orang-orang itu pada Nabi Muhammad. Tapi kan Melayu tertua ada dekat Palembang, dekat Jawa. Sebenarnya bukan masalah tua atau modenya, tidak. Kecintaan dia kepada Nabi Muhammad. Kecintaan dia pada Nabi Muhammad. Dan kenapa di Raja Ali Haji dan kenapa monumen tos di Tanjung Pinang? Karena kan Raja Ali Haji dari sini dan dia yang berkontribusi untuk mencetuskan itu tadi bang ya. Cuman menyimbolkan Nabi Muhammad itu adalah dengan sebuah purwarupa laut. Nah, jadi gini, kita ini kan hidup di bumi dengan laut yang sama kan. Jadi kalau perumpamaannya, kalau bahasa Melayu bilang takkan Melayu hilang di bumi, kata tua. Engkau kuras lahir laut tuh. Tak habis-habis tuh. Engkau nak tak mana? Planet UFO kah? Planet sana kan? Tak mungkin kan? Tak mungkin. Nah, makanya disitulah uji kompetensi bahwa kata-kata hang tua itu tidak akan hilang sampai hari ini secara akal, bahwa Melayu itu tidak akan mungkin hilang di bumi karena air itu tak mungkin kau kuras. Simbol Melayu, kalau orang tanya Melayu apa yang kau tunjuk? Tunjuk laut aja. Masalah selesai. Oh gitu. Makanya orang Melayu itu suka melaut, hidup tepi laut. Betul. Bukan masalah cakap macam gini, bukan. Kebesaran bangsa Melayu pada masa itu. Cogan itu tadi. Itu cogan. Jadi kau nak lantik siapa? Sah atau tidak sah? Seorang raja. Seorang raja itu dikatakan sah duduk di atas tahta apabila dia dilantik berataskan cogan. Sama dengan Indonesia. Kalau engkau dikatakan sah atau tidak sah apabila engkau dilantik di gedung MPR yang berataskan Garuda. Sama. Jadi Garuda ini panjinya. Panjinya ya, dasar panji negara. Kebesarannya. Betul. Itulah Indonesia, bangsa Melayu punya kebesaran namanya cogan. Nah, jadi disitulah untuk menguatkan kesatuan bahwa kita ini punya simbol yang sama. Ini kan pilot project kita nih. Nama channel kita ini kan Riau yang asli. Boleh kan? Riau yang asli. Karena aku kan bukan Amirul yang asli. Banyak orang salah kaprah nih bang. Sebelum Indonesia ini merdeka, Riau itu kan ada. Kita ini kan Riau kan. Pertanyaan yang harus dipertanyakan. Kenapa ada Riau asli, ada Riau tak asli? Kenapa tuh? Iya kan? Orang bingung nih. Ada Riau darat, ada Riau laut. Riau tuh tak usah pakai darat laut. Jadi Riau ya Riau. Riau aja. Iya kan harusnya gitu. Riau ini kan nama yang diberikan oleh bangsa Peringgi. Bahasa Peringgi. Peringgi itu bahasa Portugis. Oh Portugis. Pada masa mungkin Alfonso lah pada zaman itu. Alfonso kau tahu kan? Tahu. Alfonso dia datang ke negeri Melaka tu waktu menjelajah ke sini. Nah, di dalam pemahaman bahasa Portugis tu sungai itu arti dia Riau. Oh sungai itu Riau. Karena negeri kita ni banyak beralirkan sungai dari hulu ke hilir kan. Dari atas ke bawah, dari Sungai Carang ke mana-mana. Makanya dikasihlah negeri kita ni Riau. Karena banyak sungai air. Mengacu kepada kosakata Rio tu tadi. Riau. Oh iya, Brazil kan banyak orang Portugis ya, memang bangsa Portugis itu. Iya, bahasa asli kampung dia tu Rio. Berubah sekarang pakai bahasa Portugis sebagai bahasa negara. Macam kita lah ya, bahasa Indonesia ini awalnya bahasa Melayu gitu kan. Nah sekarang yang jadi kau pertanyakan tadi tu, kenapa pula? Kenapa pula tuh? Pekanbaru jadi negeri Riau kan? Iya. Riau ini kan kalau disalah tempatkan, ini kan bisa mengakibatkan kesesatan dalam berpikir sejarah. Harus tekankan lagi lah kepada masyarakat ini kan dah cerdas lah ya. Betul. Harusnya kan Riau itu dikembalikan lagi posisinya ke kita nih. Ya Riau kan sini kan. Iya, karena tapak tilasnya adalah Sungai Carang, bukan Sungai Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita akan membahas sebuah video tentang bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bercakap-cakap melalui podcast dari anak Riau, yaitu siapa yang cakap bahasa Indonesia pertama kali. Nah, dari perbincangan ini kita bisa tahu siapa sih sebenarnya yang berbicara atau berbincang-bincang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah bahwa perbincangan dalam bahasa Indonesia itu pertama kali dilakukan adalah ya tentu saja orang-orang yang dari Kepulauan Riau. Dalam hal ini sejarahnya adalah ketika zamannya Raja Ali Haji masih hidup. Jadi itu ketika masih penjajahan Belanda ya. Nah, itulah percakapan bahasa Indonesia di awalnya, kemudian dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sebagai bahasa persatuan untuk negara Indonesia. Kemudian disahkan sebagai bahasa nasional Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, dari sini bisa diungkapkan bahwa asal muasal bahasa Indonesia itu memang asli dari
negara kita sendiri, dari negeri kita sendiri, ya, dari Nusantara kita sendiri, atau dari Dwipa Pancawarna atau apa istilahnya ya, Pak Ade juga sudah lupa itu. Nah, bagi kita orang yang sekarang ini, orang yang sudah modern, kita juga perlu tahu bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu terbentuk, ya. Bagaimana Melayu itu ada di Indonesia. Nah, ternyata Melayu ini mempunyai arti yang besar, ya, mempunyai makna yang besar dan mendalam, sehingga tidak semacam semena-mena atau sekedarnya saja memberikan nama Melayu. Nah, dari sinilah kekuatan akan bangsa kita itu tumbuh sampai hari ini. Nah, siapa yang mungkin berpikiran bahwa Melayu itu akan hilang? Tentu saja ini pemikiran yang kurang pas ya. Karena hampir semua suku yang ada di Indonesia ini masih ada, walaupun beberapa suku mungkin sudah tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena suku-suku tersebut kemungkinan adalah kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan, kesulitan dalam menambah jumlah penduduknya, sehingga suku tersebut akhirnya lama-kelamaan tidak punya keturunan, tidak punya keberlanjutan dalam kehidupan sampai dengan hari ini. Nah, ini pun terjadi di negara-negara yang lain. Jadi, bagaimana supaya suku-suku itu tidak punah? Ya, yaitu dengan kita melestarikannya. Baik itu dari sisi bahasanya, baik itu dari sisi budaya, seni, dan keberadaannya. Artinya di sini keberadaan adalah orang-orangnya sendiri. Ya. Nah, inilah peran kita untuk bisa menjaga kelestarian seni dan budaya Indonesia supaya tetap utuh, supaya tetap ada, bukan hanya sekedar kenangan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu mengenai siapa pemakai bahasa Indonesia pertama. Silakan berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.